Hai semuanya, selamat datang di channel Kode Hidup. Di channel ini saya akan berbagi tentang tips-tips di kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa membantu kalian semua. Ada banyak sumber daya di dunia ini yang tidak adil. Tetapi setidaknya ada satu sumber daya yang benar-benar adil bagi kita semua, yaitu waktu. Kita memiliki 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik setiap hari. Ini sama seperti kita memiliki 86.400 dolar kekayaan di tangan kita setiap hari. Tetapi itu mengharuskan Anda untuk menghabiskannya dalam sehari. Bagaimana Anda menghabiskannya? Sehingga ada yang namanya manajemen waktu. Mengelola waktu kita sama dengan mengelola kekayaan harian kita. Hari ini saya akan mengajari Anda tips untuk manajemen waktu. Yang pertama, temukan motivasi. Semakin jelas motivasi Anda untuk melakukan sesuatu, maka semakin tinggi efisiensi dan semakin kuat keinginan untuk mencapai tujuan. Sebelum kita belajar manajemen waktu, silakan tanyakan pada diri sendiri terlebih dahulu. Mengapa Anda harus mempelajari manajemen waktu? Mulai dari mengapa, cari tahu apa sumber masalahnya. Mengapa waktu kita tidak cukup? Mengapa saya harus bangun pagi? Perhatikan pikiranmu. Ketika Anda tahu mengapa Anda melakukan hal tersebut, maka Anda akan tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencapainya. Kedua, kembangkan kebiasaan penggunaan waktu yang baik. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa beberapa orang dalam kehidupan mereka sangat disiplin. Mereka bersikeras bangun pagi dan berolahraga, pekerjaan selesai tepat waktu, dan berinisiatif untuk meningkatkan diri di waktu luang. Mereka tampak sangat kuat, seolah-olah mereka memiliki tekad yang tak ada habisnya. Pada kenyataannya tidak. Sebenarnya dikarenakan mereka sudah membentuk kebiasaan. Ketika suatu tindakan dijadikan kebiasaan, Anda tidak perlu menggunakan tekad Anda sama sekali. Contohnya, pada saat kita mulai berlatih mengendarai mobil, kita harus tetap fokus. Tetapi ketika Anda mendapatkan SIM dan mengendarainya selama 3 bulan, saya percaya Anda bisa bereaksi cepat terhadap oper gigi, pengereman, isi bensin. Anda bahkan tidak memikirkannya dan tindakan itu sudah selesai. Jadi kembangkan kebiasaan penggunaan waktu yang baik. Ini memungkinkan kita untuk mengatur waktu kita lebih efisien. Saya memiliki 3 cara untuk membantu Anda mengembangkan kebiasaan. Langkah pertama, mulai dari yang kecil. Ketika saya mulai membaca buku dengan manajemen waktu, tidak bisa sama sekali. Karena saya dulu bermain game terus. Saya menghabiskan banyak waktu untuk bermain game. Bagaimana bisa membaca buku dengan tenang? Kemudian saya menemukan sebuah metode. Mengatakan, jika Anda membuka buku setiap hari, Anda dapat melihat efeknya setelah seminggu. Tidak peduli setelah membuka buku apakah dapat membacanya, atau membacanya sampai ketiduran. Saya bersikeras melakukan ini. Sampai sekarang, saya telah membaca 6 buku dalam 2 bulan. Jumlah ini mungkin tidak signifikan untuk angka-angka besar, tetapi ini adalah awal dari kebiasaan membaca saya yang baik. Langkah kedua, jadwalkan waktu belajar di balik kegiatan rutinitas. Kebiasaan membaca saya terbentuk dengan membuka buku setiap hari sebelum tidur. Jadi mengapa sebelum tidur? Itu karena tidur adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap malam. Ini adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan. Jika diatur sebelum tidur, kita tidak mudah lupa. Itu lebih kondusif untuk membentuk kebiasaan. Jadi jika Anda ingin mengembangkan kebiasaan yang baik, atur saja hal-hal yang harus dilakukan setelah kegiatan rutin. Misalnya, melakukan yoga setelah menyikat gigi di pagi hari, atau mengikuti kursus online bahasa Inggris setelah makan siang. Langkah ketiga, membangun sistem penghargaan dan hukuman. Keinginan manusia benar-benar tidak ada habisnya. Kita masing-masing memiliki banyak keinginan. Misalnya, kemana Anda ingin pergi? Apa yang ingin Anda beli? Ingin menonton film? Ingin makan di restoran? Dan lain-lain. Ini adalah keinginan kita. Tidak dapat menekan dan khawatir uang habis, maka bangunlah sistem penghargaan dan hukuman pada diri Anda. Misalnya, dalam seminggu Anda selesai membaca sebuah buku pengetahuan, maka hadiahi diri Anda untuk bermain game.
atau terus berolahraga selama seminggu. Hadiahi Anda untuk membeli sepasang sepatu. Tentu saja, Anda dapat membangun sistem hukuman yang sesuai. Misalnya, jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda tidak boleh minum yogurt selama seminggu. Ketiga, keluar dari dua kesalahpahaman. Kesalahpahaman pertama, manajemen waktu bukan keahlian. Ini lebih merupakan sebuah kesadaran dan kebiasaan. Dulu rekan saya tahu bahwa saya sedang membaca buku tentang manajemen waktu dan bertanya kepada saya, bagaimana dia mengatur waktunya. Dia selalu merasa bahwa waktunya tidak cukup. Begadang setiap hari masih memiliki banyak hal yang belum selesai. Saya sangat aneh dan bertanya, apa yang kamu lakukan setelah bekerja? Dia mengatakan bahwa dia mengerjakan drama Korea setelah bekerja dan makan malam. Sampai jam setengah 10. Kemudian mandi. Dan sudah jam 10. Dan harus mencuci pakaian. Sehingga tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Dia mengatakan bahwa mengejar drama juga merupakan bagian dari hidupnya. Dikarenakan butuh waktu untuk mengejar drama. Sehingga dia ingin belajar manajemen waktu dan menebusnya di waktu lain. Kemudian saya terdiam dan tidak tahu berkata apa. Bahkan ada banyak contoh yang serupa di sekitar kita. Banyak orang merasa diri mereka sibuk sepanjang hari. Tidak ada waktu untuk belajar. Tidak ada waktu untuk berpikir. Namun pada kenyataannya, waktu mereka dihabiskan untuk belanja di online shop, bertemu dengan teman, dan lain-lain. Masing-masing dari kita memiliki 24 jam sehari. Bagaimana memanfaatkan 24 jam ini dengan baik? Ini adalah tujuan Anda belajar manajemen waktu. Kesalahpahaman kedua, terlalu keras pada diri sendiri. Saya telah melihat banyak orang membuat rencana. Selalu tulis jam berapa sampai jam berapa mengerjakan apa. Setiap saat penuh dengan rencana. Hasilnya seperti robot setiap hari, didorong oleh rencana itu. Dengan cara ini, suasana hati Anda akan menjadi cemas, gugup, dan mudah emosi. Maka tubuhmu akan tidak nyaman. Jika tubuhmu tidak nyaman, maka efisiensi akan menurun. Setelah efisiensi menurun, tugas akan selesai dengan tidak memuaskan, dan suasana hati Anda bahkan lebih buruk. Ketika Anda berada dalam suasana hati yang buruk, untuk menyelesaikan tugas berikutnya akan kurang semangat. Selain itu, rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Ketika rencana Anda tidak dapat diselesaikan karena keadaan seperti ini, pada akhirnya Anda akan menyerah sepenuhnya, dan kemudian Anda berpikir mungkin Anda sangat lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Jadi ketika Anda membuat rencana, Anda harus melakukan yang terbaik. Anda dapat membuat daftar semua hal yang harus Anda lakukan dalam sehari. Hal terpenting yang harus dicapai terlebih dahulu. Keempat, kelola energi mental Anda. Masing-masing dari kita memiliki tekad yang terbatas. Bagaimana memanfaatkan tekad yang sedikit ini dengan baik? Ini adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi manajemen waktu Anda. Bahkan, jika Anda mengobrol dengan teman, mempertimbangkan bagaimana membalas pesan, atau memutuskan pakaian apa yang akan dikenakan hari ini, beberapa keputusan dan pemikiran sederhana ini juga akan mengkonsumsi tekad kita. Tetapi kita masih dapat menemukan beberapa cara untuk menggunakan tekad kita pada hal-hal yang penting. Seperti, buatlah daftar semua hal yang ingin Anda lakukan. Kemudian pikirkan emosional yang mungkin Anda miliki ketika melakukan hal tersebut, berdasarkan kebiasaan masa lalu Anda. Kemudian atur rencana Anda berdasarkan emosional ini. Contohnya, saya biasanya merasa segar ketika berjalan pulang ke rumah. Inilah saatnya melakukan hal yang membutuhkan lebih banyak pemikiran dan kreativitas. Atau mungkin saya biasanya merasa ngantuk setelah tidur siang. Ini cocok untuk melakukan hal-hal sederhana dan hal-hal yang tidak perlu berpikir. Gunakan energi mental Anda secara wajar agar dapat meningkatkan efisiensi kerja Anda. Jika Anda menyukai video saya, silakan like, share, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Maka Anda menjadi orang pertama yang menerima notifikasi ketika saya mengupload video baru. Semoga Anda menyukai video hari ini dan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat beraktivitas kembali.